Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar. Kemudian ada Nasdaq, kemudian ada Bitcoin dan oil. Seperti apa kondisi pergerakannya ini akan kita bahas ya untuk analisa di minggu ini ya ataupun di hari Senin ini. Langsung aja kita lihat di chart. Ini di market dolar ya, indeks dolar ya di XY ini kita akan bahas di mana pergerakan indeks dolar dari pergerakan sebelumnya. Di sini kan ada pembentukan bearish engulfing ya di time frame weekly ya. Ini terjadi penurunan sampai kemarin tepat di area support di sini ya. Di sini terjadi penolakan pada buyer di 105.049 ya dan akhirnya membentuk candle bullish ya, di mana memiliki ekor panjang, body impulsif, artinya akan terjadi dorongan kuat pada buyer. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita lihat indeks dolar sudah mulai bangkit ya dari penurunannya dari 2 minggu yang lalu ya. Kalau kita lihat di sini, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dia baru bangkit, dan posisi untuk minggu depan atau minggu ini ya dari Senin sampai dengan Jumat, besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi penguatan berkelanjutan kalau kita perhatikan dari posisi pergerakan dari indeks dolar saat ini. Kalau kita coba lihat diturunkan di time frame time frame daily ya, Anda bisa lihat di sini di time frame daily dari pergerakan di mana indeks dolar tersebut kalau kita kecilkan ya, ini tepat berada di MA50 ya. Setiap dia berada di MA50 dia balik MA50, besar kemungkinan ini akan kembali naik. Dan ini juga membentuk swing ya, di mana ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kemudian di sini adalah higher low, di mana sudah membentuk pattern juga ya. Ada bullish engulfing ya, candle merah dimakan oleh candle hijau. Sempat terjadi koreksi, ini selalu saya katakan teman-teman ya, kalau ada pembentukan bullish engulfing biasanya sering terjadi koreksi dulu minimal 50% baru dia naik. Ini sudah terjadi. Makanya saya tadi bilang dengan posisi seperti ini kekuatan indeks dolar kecenderungannya di minggu ini akan terjadi kenaikan. Sampai berapa? Yang pasti dia harus menguji kuat level tertingginya di sini ya, di 4 minggu ke belakang, yaitu di 109.294 akan menguji ke wilayah ini. Kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci expansion dengan low terakhir di sini ya, kita tarik seperti ini. Kita copy ke sini, titik berikutnya, titik C, oke. Nah, kita menemukan target yang akan dituju dari indeks dolar adalah 110.663, area ini yang akan dituju. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian coba kita turunkan time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pun ya, ini sudah terjadi swing ya, saat ini akan menguji kuat meskipun ini sudah bergerak setelah dia rally, ini membentuk area base. Ini kalau terjadi breakout yang dinamakan weekly resistance 106.930 akan terjadi kenaikan berlanjut dan menguji wilayah resisten ini ya. Ini ada resisten terbaru juga di sini ya. Ini adalah resisten terdekat dari harga saat ini ya, akan menguji ke wilayah ini sebelum dia ke area ini ya, hack yang terakhir di sini yaitu di 109.294. Nah, pergerakannya lebih kuat naik kalau menurut saya dari indeks dolar. Jadi ini bisa dijadikan acuan atau gambaran untuk market-market yang lain ya. Lawannya dari dolar itu bisa dijadikan acuan. Jadi gambaran saya minggu ini kecenderungan indeks dolar akan terjadi kenaikan ya. Meskipun nanti ada koreksi pun itu wajar ya, karena kan bentuk swing itu kan bukan garis lurus, membentuk kayak tangga naik. Nah, inilah tren naiknya ya. Jadi posisi menurut saya dengan adanya gambaran atau pergerakan tadi yang sudah kita jelaskan, kecenderungan saat ini pergerakan dari indeks dolar adalah naik. Sekarang kita berlanjut ya di market
Nasdaq ya. Kita lihat Nasdaq. Nah, di Nasdaq sendiri ini juga sangat menarik ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya buatkan oret-oretannya ya, saya gambarkan juga supaya durasi waktunya nggak terlalu panjang. Yang pertama, kalau kita perhatikan pergerakan dari Nasdaq ya, setelah dia penurunan ini ya, ini terjadi kenaikan. Menurut saya ini adalah kenaikan sifatnya adalah koreksi atau bullish untuk koreksi. Kenapa? Karena dari posisi ini masih membentuk swing ya, dimana ini ada lower low, lower high, lower low, lower high. Besar kemungkinan ini ada terjadi penurunan. Kenapa? Sekali lagi, setelah kita tarik garis, ini perhatikan ya, ini setelah kita tarik garis Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement dari titik A di sini ya, ini swing terakhirnya sampai dengan titik B, ini ketemu area 50% sampai dengan 61,8%. Area ini ya, area ini adalah area yang sangat krusial ya. Sangat krusial, kemudian yang sangat bisa dikatakan sangat area yang harus diperhatikan, area kuat di area ini di 13.150.0 sampai dengan 13.648.3. Ini kuat sekali. Nah, tepat juga ketika saya tarik dengan menggunakan trend line yang ini ya, warna biru. Ini tepat berada di sini ya, berada di area 50, 61,8% dan EMA 50 pun juga berada di sini. Jadi area ini sangat kuat untuk menekan ya buyer atau menekan seller untuk lebih turun lagi ya. Jadi menurut saya untuk Nasdaq di minggu ini kesimpulannya adalah turun. Ya, kesimpulannya adalah turun. Keberhasilan penurunan ini ya, maksudnya kalau ini kan memang kalau secara pattern di time frame weekly kan kita butuh satu kali lagi ya. Ini kalau secara weekly. Makanya kita lihat Senin sampai Jumat ini kalau kecenderungannya dia turun dan break di bawah ini akan ada open dari weekly sebelumnya ya. Ini akan menjadikan acuan kalau ini terjadi breakout maka terjadi bearish engulfing. Artinya di situ. Ini akan saya tandain ya, ini saya akan tandain di sini ya. Oke. Ini saya akan tandain kurang lebihnya di sini ya. Ini weekly open ya, weekly open di sebelumnya ya. Ini adalah weekly open, kemudian saya tambahin kata-kata dulu ya, bulls. Jadi artinya kalau ini di breakout ke bawah kecenderungannya akan kuat turun. Nah, ini yang pertama ya. Nasdaq secara kesimpulan trennya akan berbalik dari tren naik untuk koreksi, saat ini akan menjadi penerusan tren turun dari gelombang impulsif yang besar ini. Oke, kita coba turunkan di time frame daily untuk memperkuat apa yang sudah saya sampaikan. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Perhatikan. Nah, ini sudah terjadi yang namanya bearish engulfing. Nih, ada bearish engulfing ya. Terbentuknya bearish engulfing ini akan mencoba mendorong kuat dari pergerakan Nasdaq ini untuk bergerak turun. Ya, saat ini seperti ini. Kalau Anda katakanlah masih ragu untuk ambil posisi, Anda bisa tunggu sampai area 50% di kisaran di sini nih. Ya, tunggu 50% di kisaran 13.260 tuh boleh. Di sini saya gambarkan dulu aja area 50%-nya ya. Apakah nanti mampu dia ke area sini? Nah, ini bisa dijadikan target ya. Targetnya di sini. Ya, kurang lebihnya di sini. Target ya. Ini targetnya. Anda bisa lihat ya di sini di 13.253 lah antara ini. Ini menjadi target. Tapi kalau Anda mau langsung bisa sell sekarang, tapi pasang stop loss-nya di atas ini. Di atas 13.378 ya di area ini. Oke. Ini secara daily ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, pergerakannya seperti ini ya. Perhatikan ya. Ini yang saya tadi bilang terjadi yang namanya koreksi ya. Koreksi naik ya. Naik untuk dia turun nih. Karena ini dari yang bawah tadi ya. Ini untuk di time frame 4 jam ini membentuk swing. Tapi sudah kita pastikan lagi ya. Ini di time frame 4 jam juga sudah ada bearish engulfing ya. Candle turun, kemudian ini retest. Ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Akan menguji ke wilayah ini. Kalau ini nanti di breakout dia akan turun. Itu untuk time frame kecilnya ya. Maksudnya di time frame 1 jam seperti ini ya.
Nah, ini terjadi retest saat ini. Ini adalah retest dari pergerakannya ya. Ini akan terjadi lanjutan penurunan. Intinya di situ ya, saya akan cari titik sell untuk Nasdaq sendiri ya. Untuk kita targetkan sell dengan target terbawah minimal di area bisa low terakhir di sini ya. Ini ada area supportnya. Sebentar saya kasih tanda juga biar enak. Ini ada area support. Ini akan di target turun sampai sini dulu. Ini wilayah support ya. Di 13.079.1 ya, itu akan menjadi acuan hari ini ya, apakah dia mampu bergerak di bawah itu atau hanya bergerak sideways. Tapi yang pasti pergerakan dari Nasdaq kecenderungannya adalah turun untuk minggu ini. Oke. Kita berlanjut di market Bitcoin ya, kita juga melihat mulai dari time frame weekly. Nah, di Bitcoin sendiri kalau secara kita lihat di time frame besar ya, ini kecenderungannya adalah saat ini bergerak turun ya, bisa dilihat sudah bergerak turun, tapi sifatnya dari pergerakan terakhir ini adalah koreksi ya, meskipun ada tahapan naik dari minggu ke minggu ya. Anda perhatikan di sini seperti halnya membentuk chart pattern ya, di sini nih ya, terjadi pembentukan chart pattern. Nanti kita lihat detailnya chart pattern ini seperti apa. Ini kemungkinan besar antara dia flag atau bearish flag ya, atau racing wedge ya. Ini juga bisa. Coba kita lihat yang jelas ya. Dari pergerakan terakhir di sini sudah ada dorongan candle warna merah ya. Artinya dia akan mencoba menekan apakah dia akan mencari titik tertingginya lagi atau dia akan bergerak langsung turun. Tapi untuk dengan informasi seperti ini sih, kalau menurut saya untuk pergerakan ini tinggal kita tunggu aja breakoutnya. Jadi jangan keburu-buru ambil transaksi. Contoh di time frame daily. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini membentuk kemungkinan besar menurut saya sih racing wedge ya. Nih kalau kita lihat dari swing terakhirnya ya. Sebentar. Ya, seperti ini. Satu, kemudian sebenarnya channel juga bisa sih ini, tapi bentar ya. Ya channel sih, ya menurut saya channel ini saya hapus dulu aja. Kita pakai tools yang lain sebentar. Kita gunakan trend regresi ya, nih sebentar. Posisinya terakhir di sini. Nah, nih. Ya, ini membentuk channel. Ya, membentuk channel. Kalau menurut saya kalau Anda mau ambil sell ya, karena kalau kita lihat trendline terakhirnya adalah ini ya. Tunggu dia breakout di bawah weekly support di 22.409.1. Baru Anda boleh sell. Tapi memang sih karena ini ada juga EMA50 yang membantu kita ya. Di bawah EMA50 tepat di area sini, ini sudah menjadi titik entry yang bagus untuk kita sell. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement dari titik ini, sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini kalau 50%-nya sih di kisaran 25.4993 ya. Itu area 50%-nya. Tapi kalau menurut saya sih area ini sudah cukup bagus untuk kita ambil target titik sell ya. Tapi pastikan dulu aja dia breakout di bawah ini ya. Di bawah ini ya, di bawah 22.409 baru Anda sell. Selama belum di situ jangan ambil transaksi dulu sih. Menurut saya seperti itu. Ini supaya gambar garisnya nggak membingungkan. Ini saya simpulkan aja di sini 50%-nya Fibonacci retracement, kemudian ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gambarannya. Ya, kalau menurut saya Anda tinggal cari posisi sell aja ya. Tadi sudah saya informasikan, saran saya dia breakout dulu di bawah weekly support ya di 22.409.1 baru Anda boleh sell di wilayah itu. Menurut saya seperti itu, tapi pasang stop loss ya, karena bisa juga area itu kalau gagal di breakout dia akan naik lagi gitu loh. Karena saat ini posisinya masih di area tengah-tengah nih. Ya, artinya di tengah-tengah itu dia membentuk area base. Ini kan ada area base yang dia belum mampu di breakout atas ataupun yang di bawah, masih bergerak di sini. Jadi untuk Bitcoin sendiri saya lebih baik menunggu ya, tidak bertransaksi karena informasi ini
juga berada di area tengah-tengah untuk pergerakan saat ini ya, di beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang tidak signifikan. Intinya sih di situ sih kalau menurut saya, tunggu aja area yang saya tadi sebutkan weekly support ini. Kalau terjadi breakout dan sudah fix memang bergerak di bawah, saran saya Anda boleh melakukan transaksi. Intinya di situ. Kita berlanjut di oil ya. Ini oil. Sebentar. Nah, di sini oil pun menarik sekali untuk kita lihat ya dan kita perhatikan. Dari pergerakan oil sendiri memang terjadi yang namanya penurunan ya. Setelah dia mencapai titik tertingginya di sini, ini terjadi penurunan ya. Sampai dia sudah breakout juga area EMA 50 dan membentuk bearish engulfing, gagal dia terjadi penolakan wilayah ini ya. Dan dengan adanya seperti ini, seperti yang saya sampaikan ya, saya akan mencari titik 50%. Besar saya kemungkinan saya akan mengambil posisi sell jika sudah terjadi area 50%. Sampai mana? Ini area pantaunya ya. Sebentar saya ukur dulu 50%, kita cari tahu dulu areanya. Di kisaran minimal ya. Ini 92.88. Ini area 50%. Ini saya akan jadi area pantau saya. Bentar, nih kurang lebihnya di sini Fibonacci retracement-nya. Ya, bisa hapus lagi ya. Oke. Areanya 92.88 itu akan menjadi area pantau saya. Ya, minimal dia ke sini dulu baru dia turun gitu loh. Maksud saya gitu. Jelas ya? Dan saya akan turunkan dulu time frame daily. Kita akan lihat. Nah, oke, jadi retest dulu di 92.88 baru saya sell. Terlihat ya jelas di sini ya. Ini posisinya dari pergerakan terakhirnya di sini ya. Nih. Kalau dia tolak ke sana, sebentar saya lihat dulu lagi di time frame 4 jam. Nah, ini tepat ya area tanpa kita lihat tadi, ini tepat area resisten yang saat ini ya. Ini menjadi area pantau. Saya akan gambarkan. Kalau belum sampai area sini saya nggak akan transaksi. Saya akan tunggu kecuali kalau dia sudah breakout ya. Kalau sudah breakout mungkin beda. Ya, ini adalah area pantau. Perhatikan ya, nih ada area pantaunya. Nah, kurang lebih di sini. Ya, ini area pantaunya. Kalau nanti sampai naik sini sudah membentuk bearish engulfing, terus kemudian posisi memang tren turun atau candle turun ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, sell di sini, taking profit di wilayah ini weekly open. Tapi ini kalau di breakout ya dia bergeraknya akan lebih jauh, lebih turun lagi. Targetnya bisa di sini nih. Nah, ini sudah ada area support yang menunggu ya. Ini ada area support kuat di sini. Satu. Ini area support. Ya, kemudian ada lagi area support juga di sini. Ini area supportnya. Sebelumnya di sini dulu ya, nih. Nah, ini. Kurang lebihnya mungkin besar sampai area sini ya. Ini area support. Kalau kita lihat dari pergerakannya. Nah, itu. Ini area-areanya. Tetap saya akan pantau wilayah ini. Kalau ini nanti ada pattern terbentuk, saya akan sell di sini. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk oil ya. Dan market-market yang lain tadi, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan acuan teman-teman untuk entry pasar ya. Dan semoga semuanya bisa menghasilkan profit secara konsisten. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah membagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka juga semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan selamat datang buat subscriber baru. Terima kasih, semoga channel ini, video ini bisa membantu kalian semua ya, dan bisa menghasilkan profit secara konsisten. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.